Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, seperti biasa di sini kita masih melanjutkan tentang pembahasan soal TWK, yang mana biasanya contoh soal seperti ini sering muncul pada tes CPNS ataupun P3K. Oke, di sini sudah video part 9. Artinya video ini adalah sambungan dari beberapa video sebelumnya, karena di setiap video kita hanya membahas 3 butir pertanyaan setiap videonya. Nah, seperti biasa sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Oke, langsung saja seperti apa contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan contoh pengalaman Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah A. Pembangunan harus bersifat pragmatis. B. Pembangunan harus menghormati HAM. C. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis. D. Pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. E. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Nah, di sini, seperti biasa sebelum menjawab kita pahami dulu soalnya, bahwa pertanyaan ini adalah tentang yang bukan ya, ini kata kuncinya yang bukan merupakan contoh pengalaman Pancasila. Jadi yang bukan itu A. Pembangunan harus bersifat pragmatis. Untuk pragmatis, pembangunan bersifat pragmatis. Nah, ini kita pending dulu. Kita cek juga B, C, D, dan E nya. Untuk yang B, pembangunan harus menghormati HAM. Nah, harus menghormati HAM berarti ini yang kebalikan dari yang bukan ya. Artinya memang dari bagian contoh pengalaman Pancasila. Kemudian yang C, pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis. Ini juga sama, ini bukan bagian yang menjelaskan, bukan merupakan contoh pengalaman Pancasila. Selanjutnya yang D, pembangunan harus diprioritaskan. Ini kata kuncinya diprioritaskan. Artinya ini juga sama. Kemudian yang E, pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, tidak boleh, kata tidak boleh bersifat ideologis. Nah, ini juga termasuk iya ya, artinya bukan bagian yang bukan merupakan contoh pengalaman Pancasila. Nah, di sini artinya jawaban yang benarnya adalah yang A, yakni pembangunan harus bersifat pragmatis. Jadi ini adalah merupakan bagian yang bukan merupakan contoh pengalaman Pancasila, di mana dapat kita pahami bahwa pengertian pragmatis sendiri adalah sifat ataupun ciri-ciri seorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Pragmatis lebih peduli dengan fakta daripada yang bisa atau yang seharusnya terjadi. Oke, selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 2. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, di sini pertanyaannya mengarah pada sikap, mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Nah, ini merupakan bagian sila keberapa? Apakah A, B, atau C, D, dan E? Nah, untuk pertanyaan ini biasanya kita diwajibkan untuk menghafal setiap sila-sila Pancasila supaya bisa lebih mudah menjawab pertanyaan ini. Jadi sebelum kita menjawabnya, alangkah baiknya kita lihat dulu penjelasan tentang sila-sila Pancasila, yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila untuk yang A, jelas ya bukan bagian dari jawaban pertanyaan nomor 2. Kemudian yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah ini termasuk dalam bagian dari seluruh umat manusia yang merupakan mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia ini adalah bagian dari umat manusia. Nah, ini kita pending, kita cek juga C, D, dan E nya. Untuk yang 3 ataupun sila ketiga yang C nya persatuan Indonesia. Nah, antara B dan E mana lebih kuat? Tentu yang B ya, lebih menunjukkan pada bagian dari seluruh umat manusia. Jadi yang C ini kita palang juga. Kemudian yang D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ini juga masih belum termasuk dari bagian pertanyaan nomor 2 di atas. Selanjutnya yang E,
keadilan bagi seluruh keadilan. Nah, ini juga sama, masih jauh dengan jawaban pertanyaan nomor 2. Nah, di sini berarti yang paling tepatnya adalah yang B ya, dimana mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan sila kedua, dimana sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 3. Dengan dicabutnya TAP ataupun TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1978 artinya A. Kebebasan individu untuk menafsirkan Pancasila. B. Pancasila tinggal sejarah. C. Pancasila kehilangan karismanya. D. Pancasila kehilangan maknanya. Dan E. Nilai-nilai dasar Pancasila harus ditetapkan dan dilaksanakan. Nilai-nilai dasar Pancasila harus ditetapkan dan dilaksanakan. Jadi langsung saja kita jawab bahwa dengan dicabutnya TAP MPR ini artinya maka jawabannya adalah yang B ya, Pancasila tinggal sejarah. Nah, seperti biasa sampai di sini dulu pembahasannya dan nantikan video selanjutnya. Oke, sebelumnya seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like dan juga komen. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan bagi teman-teman boleh mengomentar apabila ada pendapat yang berbeda. Dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan baik itu dalam pengucapan ataupun dalam penjelasannya juga. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.